Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, pesantren Teknopreneur As-Sofa. Hari ini kita kedatangan rekan-rekan dari alumni Madrasah Qudsiyah Menara Kudus. Kita kedatangan senior kita Gus Ulil ya. Biasa dipanggil Kang Ulil padahal beliau anak kiai. Gitu. Kalau kiai itu memang putra-putra harus dipanggil Gus gitu. Beliau adalah senior mbahnya para santri Menara Kudus, Qudsiyah yang ada di Jabodetabek ya. Jabodetabek dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Ya. Sekitarnya itu mana? Ya sekitarnya ya. Cianjur. Alhamdulillah, selamat datang Gus Ulil. Selamat datang di pesantren Teknopreneur As-Sofa. Satu-satu ini saya perkenalkan. Yang kedua ada Pak Kiai Haji Amin. Saifullah Amin. Ya, lali terus. Emang kalau jadi adik itu nggak bisa marah kalau kakak itu. Nggak boleh. Ya. Kalau kita yang lupa sebaliknya itu. Ya, jadi Bisa kualat. kita ndak asing lagi ya. Kalau sering nonton Kompas TV di Ramadan biasanya sebulan full, ya kan? Itu selalu melihat muka-muka beliau. Kiai Haji Saifullah Amin, masya Allah. Ini walaupun adik kelas tapi sudah masyhur daripada saya. Kalau saya belum terlalu masyhur ya, moga-moga saya juga bisa masyhur ya. Dan beliau tidak hanya di Aswaja TV ya, tapi juga senior NU online. Yang sekarang berapa NU online itu? Berapa juta sekarang itu? Sekarang di posisi 45 juta. 45 juta subscriber. Ya, tapi itu tanya itu. NU online. Nah, ternyata Luar biasa. ya di belakangnya gawang-gawangnya itu beliau-beliau ini gitu. Dan Nang Fikri imut sekali. Loh, ini emang masih newbie kita, Iya, iya. adik-adik dari senior-senior kita yang Iya, masih ini ya. ente paling junior. Iya, betul ini. Ini paling enak Pak jadi junior. Dan alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang Qudsiyah, terus kemudian pengalaman-pengalaman ketika nyantri di Qudsiyah. Dan hari ini kan kita sudah keluar dari Qudsiyah di Jabodetabek dan Pak Kiai Amin ini juga ketua alumni IKAT Jabodetabek gitu. Saya kira nanti bisa belajar banyak bagaimana kemudian ke depan ya para santri itu tidak usah takutlah jadi santri gitu. Karena saya selalu dikasih wajangan orang-orang dulu itu. Kalau kita jadi santri itu kalau dibuang di laut harus jadi pulau, kalau dibuang di darat harus jadi gunung. Kita harus bermanfaat dimanapun kita berada, gitu. Nah makanya alhamdulillah karena hari ini kita lagi ada di podcast As-Sofa, gitu ya. Kita juga berharap jangan lupa like, terus apa mana? Subscribe ya, biar channel As-Sofa ini bisa tumbuh dan berkembang. Terus kita juga nanti bisa channeling dengan NU online. Biasanya kalau habis kayak gini mesti acara kayak gini langsung diliput di NU online biasanya gitu. Iya. Itu iya kan? masalah tag. Iya. Tag ya, teman. Iya. Nah ini Tag and mention. sekali lagi terima kasih atas kedatangannya dan saya berharap ngobrol ini jangan terlalu tegang-tegang. Jadi kita ngobrol santai, ya kan? Ikut dadi inspirasi apa ndak wis terserah. Sing penting kita bisa menyebar kebaikan. Moga-moga ya kalau bermanfaat ya syukur. Nek enggak ya tinggal dibuang di sampah saja gitu. Tapi harapan kita diskusi kita ini bisa memberikan manfaat terutama bagi santri-santri, wabil khusus santri-santri Kudus gitu. Terima kasih, monggo silakan kita ngobrol
dimulai dari junior atau sangat junior atau senior. Harus senior dulu. Oh, senior, kita ya? kan perlu memperkenalkan kesejarahan. Iya, Biar orang betul. itu kenal kita. Gitu. Betul. Jadi Ya. apa sih IKA Jabodetabek dan sekitarnya itu kenapa harus ada? Dulunya gimana Ya. awal-awalnya gitu. Ya. Terus ono manfaatnya ndak nek ora grup WA didol ae didol. Oke, terima kasih monggo Gus Ulil. Ya, jadi orang macam. Kalau Gus itu orang macam, ya Kang ae lah. Ya. Kang Ulil itu lebih apa ya? Kedekatan emosional itu lebih asik. Ya. Kalau Lebih Gus intim itu, lah ya. kalau Gus itu masih ewo-kewo gitu. Apalagi Kiai, wah luar biasa. Ya. Saya belum macem, enggak, dan enggak mungkin macem lah jadi Kiai. Oke. Gitu, Pak Kiai Rahman. Berat juga gitu. Iya, karena Kang itu bisa menjadikan Kiai, tapi Kiai juga lebih bisa menjadikan Kiai kan kira-kira gitu. Asik. Monggo gimana? Karena Ceritane ya, cerita IKAK itu ya apa gitu. Kira-kira IKAK Jabodetabek itu manfaat ndak? Nek enggak WA-ne dolen aja. awalnya itu sebenarnya itu bukan IKAK Jabodetabek. Awalnya itu sebelum ada MAKD, sebelum ada ALKI, itu Jakarta itu udah ada duluan namanya Forsak. Forum Silaturahmi Kutsia. Kutsia. Forsak. Forsak. Ya, catat ini Forsak. Forsak. Alumni-alumni. Alumni Tahun-tahun- Forsak Ciputat deh. Iya, Forsak itu adanya dulu di Ciputat gitu. Ada senior-senior, ada Prof. Abdurrahman Mas'ud, ada Kiai siapa namanya? Nuruddin. Yang sudah meninggal bukan? Kiai Mustadi. Kiai Mustadi. almarhum. Oh iya. Itu kan tun itu. Iya, betul. Jadi pengadilan Senior, tata usaha senior. negara. Hakim ya. Hakim, iya, gitu. Dulu pernah di Barabe, Kalimantan, di mana aja gitu. Oh, almarhum ya beliau. Almarhum. Ya, kita doakan semoga Allah ampuni dosa. Amin. Ya. Nah, ketika itu kira-kira tahun berapa itu peralihan dari Kak Nafis, Turun Nafis itu adiknya Prof. Tur itu ke Prof. Ehsan itu tahun berapa lupa saya itu, terus akhirnya diganti semuanya harus pakai ikat. Oh gitu. Tapi ada di Jakarta sudah mau pindah namanya ikat, tapi Semarang nggak mau, biarkan itu Magdis gitu. Oh, Semarang bikin Magdis. Oh, gitu. Tapi waktu itu nggak mau sendiri itu. Nah, harapan saya kalau mau menjadikan brand itu besar, itu dari pusat sampai kantor pembantu itu Semua harus sama. Iya, betul. Warna dan Oke. desain itu harus sama. Nah, kok ada mau membuat brand besar tapi tidak mau sama desain dan Iya. warnanya, itu kan Ya enggak bisa, enggak nyambung. nggak nyambung. Nah, ini yang perlu di apa namanya? Tapi sampai sekarang masih ada yang beda gitu. Oh, masih. Masih ya. Kita keluarin dari IKAK Kutsia. Kompor betul. Enggak, maksudnya gini, atau dijual saja gitu. Ya itu. Nah, pada akhirnya karena ada pembangkangan, nggak ada yang mau jadi, ada yang mau masih tetap jadi selain IKAK, akhirnya Jakarta membuat Isaku. Oh, gitu. Ya Isaku iki. Oh iya. Rasa do oka kayak gitu kira-kira. Iya. Aku itu artinya bisa ku ya. Iya, bisaku atau Isa. Isa itu bisa itu. Iso. Iso. Nah, iso itu Iso. Isa itu dari kata iso Ya, atau ya. bisa gitu. Nah, Isaku adalah Ikatan Santri Kutsia Jabodetabek. Oh gitu. Nah sekarang kok Nama grupnya masih Isaku. oh iya. Nama grupnya Masih masih Isaku. Isaku. Grup WhatsApp yang kita harap sebenarnya laku dijual ya. Lumayan buat Lumayan. nambah-nambah. Iya, nambah apa namanya properti ataupun lainnya. Karena saya dengar Pak Kajiamin waktu jadi ketua apa namanya IKAK Jabodetabek itu kan dapat apa namanya Pajero. lungsuran apa ya Pajero apa ya? Insya Allah.
sama uang berapa miliar dulu itu? Ya, saya sudah serah terima kasih. Jadi lupa ya? Iya, Masya Allah. Itu kalau nggak salah itu pas pergantian antara Kiai Sondaji ke juniornya ke Kiai Sapuan. Ya. Sekarang jadi IKAK Ikat Jabodetabek. Jabodetabek. Berarti sama dengan pusat. Harusnya sama. Ah, ini udah bener ini. Bener lah. Iya. Sama kita anak-anak yang bener. Iya, nggak usah bangkai. Iya. Grupnya boleh Isaku, Iya. tapi namanya itu harus Ikat Jabodetabek. Saya setuju, itu sepakat. Ini soalnya saya berharap ini nanti akan ditonton oleh IKAK pusat ya. Yo wajib. Sehingga ISAK Jabodetabek ini menjadi pelopor kebaikan untuk meluruskan meluruskan. Jadi semua brand yang ada tentang IKAK itu semua harus IKAK. Semuanya. Kalau enggak kita suruh jual. Iya, dijual aja, kemana aja, siapa yang mau gitu. Atau kalau enggak ketuanya yang sudah berapa tahun itu kita harus turunkan. Nggak boleh sampai 3 periode, nggak boleh. Oh, iya. Dan harusnya sekarang itu periode yang ketiga itu harus sudah ganti, wajib gitu. Oh gitu ya. Tapi seperti di Malaysia Pak, negara bagian itu tidak bisa mengurusi negara bagian yang lain. Iya. Jadi otonom. Iya. Ya, harus diganti yang muda-muda, yang sepo itu ngamini aja. Ya. Ya moga-moga ini terdengar gitu ya. Ya wajib terdengar lah gitu. Karena ada yang masih muda, fresh graduate ini kayak gini nih, Mas Fikri ini, Nang Fikri. Ini luar biasa. Iya. Baru sudah selesai belum? Belum. Insya Allah habis ini selesai. Habis ini selesai. Iya. Sudah bab akhir ya? Iya, bab akhir. Bab akhir udah selesai. Oh, Langsung iya. wisuda itu kira-kira Agustus ini ya? Nggak bisa kalau habis di sini, soalnya udah ditutup. Oktober. In November. November selesai, langsung S2-nya UI kan? Oh, harus. LPDP loh wajib. Insya Allah wajib. Gitu. Anak muda itu harus cita-cita setinggi langit. Kalau ndak kon mulai. Kon mulai ngaret tangan kebo. Nek kae ngepin ning menara. Nah itu berarti sekelumit tentang sejarah dari mulai rentetan jadi IKAK Jabodetabek ya. Dan Saya berharap sekitarnya, Pak. dan sekitarnya. Kenapa pakai dan sekitarnya? Karena kebetulan dan sekitarnya ini belum Punya wadah definitif, juga. Pak. Ya, wadah Jadi dan sekitarnya itu mana saja? Misalnya kita bisa nyebut Cianjur, Sukabumi, Serang. Serang. Ada beberapa teman kita itu yang ada di Serang. Oh Ada tadi Pandeglang juga tadi. Iya, ada Oh, Pandeglang juga. Ada Di Bandung ada. Bandung juga ada. Nah, harapan saya. Ya ini senior denger ini. Iya. Harapan saya Nah, kata. harapan saya itu Yunanian itu jangan kelelat, Iya. sing sacet babet. Iya. Saya itu Pak Kaji Amin, zaman kan sekarang jadi ketua. Saya tuh dari Serpong sampai ke Harapan Indah sana itu naik motor, hanya ingin ketemu sama Harapan teman-teman. Indah. Serpong ini mana? Serpong itu Tangsel. Tangerang Selatan ke ujung Jakarta atau ujungnya Bekasi daerah Cakung. Harapan Indah ini Bekasi. Bekasi Cakung Ikutnya sana. Bekasi, ya. Itu naik motor Pak. Mantap. Naik motor hanya kepengen Silaturahmi. Menghidupkan kembali. menghidupkan alumni yang ada. Padahal yang datang itu hanya 5 orang. Itu tak telateni. Dan alhamdulillah saya itu tahu semua rumahnya teman-teman alumni. Woi, kasih tepuk tangan dong. Senior Ini hebat, senior hebat. hebat, Pak. Contoh. Ya. Senior idola. Lo enggak? Tapi begini, saya kasih note ya. Saya merasakan tidak ada hari ini yang senior yang kayak beliau nih. Gitu. Yang mau ngerumat, cerewet, ya kan? Jadi saya kira yang muda ndak usah pada marah. Kerjaan wong tua itu ya marah-marah. Marah untuk kebaikan. Karena apa? Silaturahmi itu penting. Sangat penting sekali. Lo nek orang percaya silaturahim itu ya orang percaya karo Quran kan ngono gitu. Oh iya, semarem. Bro, aku rasa Oke. dalil, Pak. Kiai-kiai iki rasa tak dalili. Kan wis tau ngaji kabeh. Gitu loh, Mas. Siap. Silaturahim itu pasti ana barokah. Janji kok Gusti Allah wis janji kok. Ning Qur'ane ana iku. Oh iya. Ngono ya, coba Go, kiai
golek dhewe. Oh, ngono. Ya saya kira ini menarik kita bisa belajar dari para senior bahwa kalau orang dulu itu kan beliau sudah menanam nih, gitu, sehingga sampai detik inilah gitu. Nah, terus kerjaan kita juga nanam juga supaya nanti para generasi kita juga akan minimal menikmati dan ikut melanjutkan estafet dari apa yang kita sudah tanam gitu. Makanya saya berharap Pak Kiai Amin juga hari ini yang jadi ketua IKAK gitu ya, kira-kira gimana gitu. Menurut saya sih bikin program-program IKAK yang sesederhana ini pun ya, saya ini juga bisa menginspirasi ya. Walaupun hari ini misalnya kita memulai sesuatu yang ya mungkin tidak ada manfaatnya, mungkin pengaruhnya juga tidak terlalu ada gitu. Tapi saya kira kok hari ini silaturahmi kita di Asofa hari ini kok kita bisa akan memulai hal yang baru gitu. Monggo ya. Pak Kiai Amin. Jadi sing gini ya Mas. Jadi IKAK Jabodetabek ini kalau dihitung-hitung ya, taruhlah mungkin ada puluhan atau mungkin bahkan ratusan alumni Madrasah Qudsiyah Menara Kudus yang ketika lulus dari Aliyah Qudsiyah itu kemudian taruhlah berpetualang, melampiaskan jiwa-jiwa petualangannya itu ke arah Jakarta dan sekitarnya ibu kota. Dan ini salah satunya. Ya, dan ini mumpung ibu kotanya belum dipindah. Wah, ini penting ini. Karena sebelum ibu kota itu dipindah. Iya. Kalau dipindah udah enggak menarik kali ya? Atau gimana? Oh, masih tetap. Enggak. Jakarta enggak bakal hilang ya. Itu hanya siklus saja. Yang pertama dan yang kedua sudah banyak contohnya. Kota-kota mantan ibu kota itu juga masih tetap berpengaruh bagi negara itu, seperti juga mungkin mantan-mantan kita yang masih mempengaruhi kita juga hari ini. Sudah cukup gombalnya lah ya. Jadi ada tadi mungkin ratusan jumlahnya alumni kita yang di Jakarta itu ketika memulai ke Jakarta itu tidak semuanya adalah langsung kuliah atau bahkan memang mereka datang ke Jakarta dengan niat kuliah. Ada yang bekerja, ada yang berdagang dengan segala levelnya. Jadi bahkan taruhlah ada yang menjadi kuli, ada yang pedagang kaki lima, ada yang kemudian kuliah dan jadi ada pekerja, ada pengusaha ya. Ya, ada yang menjadi entrepreneur dan kemudian pengusaha. Tetapi pada intinya bahwa seperti juga santri-santri dari grup-grup lain, dari padepokan-padepokan lain kalau bahasa kunonya, bahasa sandiwara radionya. Asik. Ya kan? Seperti juga para pendekar dari padepokan lain itu juga menyatakan bahwa ya santri itu adalah makhluk yang memang punya kelebihan dari awalnya. Ya. Dia selain hidup sebagai manusia, dia memiliki tanggung jawab untuk berdakwah bagaimanapun caranya. Dan guru-guru kita, para masyayikh kita di Qudsiyah itu dulu mengatakan apapun nanti pekerjaanmu setelah dari Qudsiyah, ojo lali mulang. Nah, ojo lali mulang. Dan mulang itu ya dengan berbagai cara. Ada yang dengan ngajar di musola-musola kecil, ada yang menjadi ustadz yang biasa ceramah-ceramah di majelis-majelis taklim atau panggung-panggung maulid dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian menjadi kiai di pondok pesantren seperti yang kita tempati sekarang ini, pondok pesantren As-Sofa. Seperti ini. Nah, tetapi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan bahwa tadi tidak semuanya itu berlaku ujuk-ujuk atau mak berduduk atau tiba-tiba. Seperti Pak Kiai Nur Rahman tidak kemudian datang itu tiba-tiba menjadi kiai, tidak. Ada banyak proses yang harus dijalani. Sukses itu tidak by accident, tapi by design. Wah, by design. Gaya. Orang kalau sudah sukses memang begitu, bisa gaya. Kalau kita tanya beliau 10 tahun lagi, juga jawabannya mungkin klis sekali. Bisa. Ya sembol lah, penting dilakoni dhisik. Sekarang sudah bisa bilang begitu. Tetapi pada intinya adalah
semuanya itu berproses, tidak perlu berkecil hati pada teman-teman yang taruhlah mungkin saat ini masih menjalani proses yang dianggapnya belum sampai pada titik tujuannya. Kira-kira itu seperti apa? Mimpinya itu pengen seperti apa yang saat ini belum, itu ya enggak usah terlalu pusing, karena juga sama seperti Gus Rahman ini juga pasti 10 tahun yang lalu ditanya juga anak sembola sebagai dilakoni gitu. Nah sekarang sudah mulai gaya kan. Asik. Karena kenapa harus gaya? Karena sudah menjadi suri tauladan, menjadi Asik. contoh bagi santri-santrinya di pesantren ini, dan juga tentunya kita harapkan bisa menginspirasi teman-teman yang sampai saat ini mungkin belum sampai pada tujuannya, level yang diinginkannya. Jadi kira-kira Bapak ini berangkat kiai, Pak. apapun Bahkan jadi kiai. Iya. apapun keadaan kita, apapun upaya kita, itu ya harus kita yakini itu bermanfaat. Ya. Seperti juga Allah menciptakan apapun, hatta menciptakan lalat pun pasti ada manfaatnya, menciptakan kuman pun pasti ada manfaatnya. Jadi santri yang masih berproses, khususnya di wilayah IKAK Jabodetabek Ya. dan sekitarnya ini ya harus tetap optimis dan jangan lupa untuk tetap menuhuni ini apa bahasa Indonesianya? Temenanan. Nah, untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam menjaga hal-hal yang dulu Pernah diajarkan. diajarkan kepada kita dan menghindari hal-hal yang dulu Larang. dilarang kepada kita. Ya mungkin kadang-kadang namanya hidup ya, apalagi di tempat-tempat baru kan, Ya, yang ya. sudah melanglang buana itu berpetualang, ada ya lah namanya keplesetnya Ya, dikit. ya. Mungkin ada tempat-tempat Santri lah becek, kadang-kadang ya biasa lah begitu. Dan Nah. ya seperti kita diajarkan dulu, ada gunanya istighfar, ada gunanya wudu, itu kan ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tapi intinya kita harus tetap optimis dan yakin bahwa apa yang sedang kita jalani saat ini itu bermanfaat. Oke, Nang Fikri dengar Dengar ini didhawuhi kiai iki. petuah untuk adik-adik Asik. junior yang di Jakarta ya tentunya. Iya, iya. Tentunya untuk Mas Kaji itu salah Iya, satu iya. inspirator. Us, ya itu keren itu. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan ini. Luar biasa. Karena dulu Sudah cukuplah modal untuk sombongnya. dulu itu Mbah Rori selalu ingatkan ke kita itu, dan ini sangat menginspirasi menurut saya. Syaraful insan bil ilmi wal adab la bin nasab. Ya kan? Mulianya santri-santri itu, ya kan? Iya. Itu tidak karena dia anak siapa. Terus awakmu anak kiai terus jadi kiai. Enggak. Ora. Ya kan? Banyak anak kiai yang tidak dari kiai. Kan gitu kira-kira. Apalagi kalau rumahnya jauh. Sudah di sini nggak ada siapa-siapa kan? Udah di sini tidak ada siapa-siapa. Saya kira dengan mengingat dawuh-dawuh beliau itu, saya kira akan menempel ya di kita para santri, untuk yang penting kita selalu itu belajar istiqomah gitu. Kalau istiqomah itu wes jelas di depan itu sukses. Iku wes jelas iku. Jelas lah. Orang Wes yang jelas. sudah Janji sukses kok. loh. Kalau Janji kok. Eh? Janji. Janji. orang Gitu. yang sudah sukses kalau ngomong begitu mantep. Jadi gini Pak Kaji, Siap. maaf ini saya Iya. salah dulu. Ki Rahman sama Nang Fikri. Ki Rahman ini bukan tadi yang dibilang itu ujuk-ujuk atau bedunduk, ujuk mengene ora. Dhisik omahe ku cilik, gur 20 meter. Dari sini perjalanan ke PBNU itu berapa jam Pak? 2,5 jam. 2,5 jam naik Astrea. Astrea. naik Vario Pak. Aku masih ingat itu. Pagi jam 8 udah di kantor. Di rumah nyampe rumah itu jam 1, jam 11 malam. Tapi pagi jam 8 udah sampai PBNU Keramat Raya loh Pak. Keramat Raya. Kalau 2,5 jam itu kalau di Kudus itu kira-kira Ungaran Kutsiah ya. Dengar ikut sih ya. Ungaran Kutsiah. Saya PP Pak itu, Pak. PP itu. Everyday, Pak. Everyday Pak. Tiap hari. Tiap hari kecuali hari Ahad. Kalau hari Ahad malam Senin dia bayar 1 miliar nggak bakalan mau Pak, Ya. dikasih acara di luar negeri sekalipun. Benar nggak Pak? Alhamdulillah ya. Betul. Ya. Saya kemarin Karena punya istiqomah. Pernah diundang kemana Pak?
kemarin saya belum lama di rumahnya PM ke-9 dan Malaysia. Pak PM juga kemarin alhamdulillah mampir ke sini. Ya, saya memang ditawarin betul itu. Jadi ini mau inspirasi mau enggak terserah, tapi ini nyata ya. Ini perjalanan saya. Saya ke Malaysia, terus di hari Sabtu saya dibilangin sama beliau, Gus jangan pulang Ahad. Senin sampai pulang saya titip minimal 1 M buat bantu-bantu pondok. Saya bilang gini, saya mau belajar istiqomah karena saya semenjak 2010 saya sudah baca sama rekan-rekan di sini Ratib Al-Haddad setiap malam Senin nanti malam nih, dan tidak pernah libur gitu. Jadi saya tidak mau istilah saya gara-gara duit 1 miliar saya bela-belain gitu. Tapi saya tetap istiqomah belajar. Saya bilang Ahad siang saya sudah di Indonesia, saya udah gitu. Dan saya juga nggak ngerti manfaatnya apa, aku nggak ngerti juga. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, Pak. Istiqomah itu sangat penting sekali. Kenapa saya istiqomah itu ngrumat ikak Jabotabek? Ora dikongkon lho karo kiai. Ora dibayar. Ora, aku ngetokno Tekor. Iya. Ngetokno duit. Iya. Oh, nek ngejak ngopi kuwi ora cukup ralane share. Lho temenan. Iya. Saya percaya. Kalau sama senior saya percaya. Lho, iki temenan iki. Aku cerita istiqomah iku ngrumati cah-cah. Iku kan ora dikongkon karo Isa. Maka soto Kudus Kulon, Pak, selalu di istana, Pak. Kenapa? Dan jajaran karo Menteri Sekretaris Negara lho Pak Pratik gitu. Keren sekali. Wong iki sapa? Cedaan. Itu berkahnya ya, berkahnya karena ngrumat itu ya, alumni. Enggak tahu aku. Pokoknya itu Mungkin. berkah atau apa, tapi aku ya kayak ngono kuwi. Dan itu memang malaikat siapa nggak tahu yang membawa itu malaikat apa. Tiba-tiba saya itu ada yang membawa ke rumahnya Bu Retno Marsudi. Itu karena aku rajin silaturahim ning gone nggo kanca kampung, alumni dan lain sebagainya. Ya. Saya rajin. Bayangin Priok ke Tangerang Selatan itu perjalanan motor sekitar 2 jam. 2 jam. Membelah Jakarta itu. Membelah Jakarta. Seperti kali gelis membelah Kudus itu. Akap kalau bis akap antar kota antar provinsi. Banten ke DKI, Pak. Dan harus melewati Jawa Barat itu, Pak. Dan melewati Jawa Barat. Loh, itu saya jalanin, Pak. Oke. Sampai sana ke rumah Pak Mustaqim. Cuman berapa? 4 orang yang janji datang tuh banyak. Dulu belum ada WA group. Ya. Saya panas-panas jam 2 berangkat sama Pak Nur Aflah namanya. Ya. Dulu Pak itu Dokter. Dr. Nur Aflah Ya. sama Mas Harto Ya, bertiga naik motor ke Priok, hanya ketemu orang. Di sampai sana itu cuman ngobrol biasa aja, nggak ada yang diobrolin macam-macam. Serius tuh nggak? Terus ketemu kangen-kangenan, cah-cah ini dono endi yo. Nah, anak sekarang kerja itu tekan gone daerah kira-kira Senen lah, tekan Ciputat. Tekoni wis kowes oleh tengah mati. Sindiran Ya. Kalau itu ada alasannya. Berarti Pak. gini. Sekarang memang tambah macet, Pak. Enggak, emang atasannya muat, cepat. Ya, oke. Berarti gini. Bayangno deh, 2 jam setengah Kramat Raya PBNU kerajek loh Pak. Ya. Jam 11 malam, jam 1. Lu saya tuh pernah nganter kiraman itu sampai sini jam 2. Saya balik ke Serpong. Loh, pagi dia jam 8 udah di PBNU, Pak. Loh, ini yang cerita itu kalau nggak pernah ngalami, ya lah bohong gitu. Bener nggak, Pak? Ya, saya agak sedikit istiqomah lah. Bukan istiqomah, masih kere. Ya itu Saya kira bukan saya gini. numpak motor Vario, Pak. Ya. Saya kira ora sadar cerita. Ya, kesulir jadi Nang Fikri dan rekan-rekannya itu ya mesti kan punya harapan toh. Ya kan, terus senior-senior yang sudah apa istilahnya tadi bahwa kesuksesan itu by design. Walaupun tidak pernah kita omongkan misalnya ya. Ya, semua harus by design bukan ujuk-ujuk. Lah saya kira apa kira-kira Nang Fikri dan rekan-rekannya itu harapannya. Terus kemudian ada ndak semangat gitu yang saya lihat misalnya dari anak-anak muda yang para junior itu bagaimana kemudian
kalau ini memang forum yang baik ya, forum silaturahmi IKAK Jabodetabek baik, kira-kira terus piye caranya? Nah, kita kan perlu dengar juga Pak, apa harapan-harapannya kok ini senior kita kok ndak ngerumat dan sebagainya, kita perlu tahu. Monggo. Oke, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ke Iulil. Ya. Kang, Kang Ulil nggak pantas kalau masih bilang Kang, nggak pantas Pak. aku ngundang bapakmu Kang. Kan Bapak ini spare waktunya jauh ya. Iya. Iulil, Rohman, Mas Kaji itu mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak mungkin untuk kita para junior yang di mana di Jakarta itu atau Jabodetabek itu seolah-olah kita menemukan bapak atau keluarga baru di sini. Kita di sini selalu dikasih bimbingan baik buruknya di Jakarta itu bagaimana. Kita alhamdulillah selalu kok ngomongnya apa mau mbok sosok Enggak, di mobil udah ngomong. Enggak ngomong apik ora tak jauh mulai. Tinggal kene. Masalahnya bonceng nih, Mas. Ya niku. Tadi dengar cerita-cerita, wah luar biasa gitu. Apalagi kita yang masih junior yang di Jakarta masih baru berapa tahun sih gitu ya, belum lama gitu. Tentunya contoh-contoh itu semoga bisa diimplementasikan kepada saya terlebih khusus dan teman-teman junior. Dan kalau berbicara dengan IKAK Jabodetabek sekarang, alhamdulillah ya. Kemarin kita flashback ulang habis ngadain acara yang bersinergi dengan IKAK Ambalan, yaitu yang Cianjur. Ya di Cianjur itu bakti sosial itu yang katanya tahun depan mau di sini tuh ya. ya dengar sih gitu gini nih. Semoga ya. Ya situ gue lebar. Aman sini kan banyak Pak. Mau di mana Pak? Insya Allah semoga ya dirajik sini ya Pak. Anu sih kalau memang di sini juga suasana baru yang berbeda dengan Cianjur. Kalau Cianjur kan alamnya pegunungan ya. Iya. Kalau di sini kan panas. pesisir ya. Jadi mendapatkan alam yang baru. Yang mungkin itu tidak dapat pengalaman yang akan seindah kalau di sini kalau dilaksanakan di wilayah Muria sana. Iya betul. Ya perlu untuk adik-adik yang di sana. Kami tunggu di sini ya. Kami tunggu di Tangerang, lebih tepatnya di Pasar Kemis. Ambalan Kiai Haji Raden Asnawi. Ya. Tahun depan di mana? Di Tangerang ke Pasar Kemis atau Rajek ya. Ya. Nah, kita tunggu. Nanti ketemu dengan Ambalan Kiai Haji Ma'ruf Irsyad. Luar biasa ya. Ya, itu salah satu harapan-harapan kita ya, Pak. Nah, kalau ngomongin tentang harapan selanjutnya yang sebagai kita junior itu tentunya adanya regenerasi. Yeah. Regenerasi atau orang-orang baru yang datang ke Jakarta. Kita udah after pandemi itu bisa dikatakan yang lanjut di Jakarta itu baru satu atau dua gitu. Satu yang kemarin. Yang kuliah. Iya, yang kuliah. Kita main harus dengerin Pak Kaji Amin dong. Jadi beliau itu udah kayak DPR Pak. Jadi lulusan alumni itu tidak harus yang kuliah. Iya. Cuman sampai sekarang kalau track record teman-teman belum ada di sini. Oh iya ya. Iya gitu. Ya, kita juga sekarang kan memang ketahuan Pak karena ada grup WhatsApp, lebih cepat ketahuan daripada zaman Pak Ulil muda lah. Iya. Kita coba komunikasi dengan BK di sana, bilang belum ada yang lanjut misalkan studi ya. Yang kita tahu hanya sebatas studi, mungkin kalau kerja mungkin bisa di follow up kembali. Cuma yang studi di sini terakhir itu yang di UI ya, itu cuma satu yang di si siapa sing ketemu pian? Ahmad Nizar Sauki. Oh Sauki ya. Oh iya. Sauki ketemu di yang Pak Adha dulu ya. Iya. Oh iya betul. Santrinya Pak Adha ya. Iya, benar. Santri Ma'had berarti. Santri Ma'had. Ya itu sih. Kebetulan anak saya kan nyantri di situ, jadi ketemu Sauki dulu ya. Iya. Oh. Ya. Ya. Oke. Itu salah satu harapan yang tentunya buat adik-adik yang ini yang baru masuk kelas 3 ditunggu di Jakarta, nggak usah takut di Jakarta. Asik. Jakarta itu apa yang dikatakan tadi Mas Kaji itu meskipun ibu kota mau pindah, Jakarta tetap indah kok. Asik. Oke. Terima kasih sekali nih. Saya kira moga-moga ini jadi inspirasi untuk semuanya, terlebih para senior-senior IKAK Pusat ya, dan juga para junior-junior yang akan melanjutkan. Moga-moga ini jadi forum silaturahmi dan kita akan ngobrol kembali di waktu-waktu yang akan datang, dan moga-moga
kita berdoa untuk para guru, para kiai yang telah membimbing kita semuanya, dan juga kita doakan kepada keluarga beliau. Kita doakan kepada Qudsiyah ke depan semoga tambah berkah. Kita sebagai santri mengkritik itu bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, tapi kita dalam rangka untuk bagaimana ke depan akan tambah baik. Saya kira itu. Oke, saya mau nitip satu lagi aja. Jadi di tahun ini kita itu pengennya yang di Jakarta ada satu model lagi teman-teman santri di Qudsiyah Menara Kudus untuk datang ke Jakarta dengan satu model yang baru, yang sebelumnya belum ada, yaitu yang kalau yang sudah adalah orang datang ke Jakarta kuliah atau bekerja. Ini kita pengen di tahun ini dan yang akan datang ada model baru ke Jakarta, yaitu dalam bentuk pengabdian untuk ngajar di tempat para alumni Qudsiyah yang sudah punya pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya ya di pesantren As-Sofa ini. Jadi kami sangat berharap agar kedatangan teman-teman Qudsiyah itu lebih masif ke Jakarta, karena bagaimanapun juga bonus demografi ke depan akan sangat tinggi, sehingga kita juga mengharapkan ada banyak kader santri yang akan mewarnai dakwah di Jakarta dan sekitarnya, dan itu salah satunya bisa kita organisir melalui kedatangan teman-teman santri ke Qudsiyah ke Jakarta dalam rangka mengabdi di pondok pesantrennya alumni Qudsiyah, dan itu menurut pengalaman kami sudah sangat mumpuni teman-teman dari Qudsiyah untuk ikut membantu di pesantren-pesantren alumni yang sudah banyak di Jakarta. Jadi sebelum terjun ke pesantren, nanti akan apa tadi yang kita bicarakan? Ada training pengajaran. Jadi IKAK Jabodetabek siap untuk memfasilitasi. Kira-kira gitu kan? Ya, termasuk meningkatkan kapasiti dari teman-teman alumni fresh graduate itu agar menjadi lebih siap di masyarakat, ditempatkan penempatan di pondok pesantren dan masyarakat. Oke, kita kasih plus. Ini moga-moga bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya, junior dan para senior. Moga-moga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe untuk channel kita. Moga-moga podcast ini akan selalu tambah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.